Insya Allah, selamat pagi teman-teman. Sayang ceria banget ya. Ya kayaknya dia lagi Iya. lagi sesuatu deh Kak Cherry. Sesuatu apaan? Yang ada gue capek, lelah, nggak tahu kenapa ya. Gue tuh kayak lelah banget kemarin tuh. Sebenarnya kenapa ini? Kenapa sih? Kadang-kadang gue tuh mikir ya, ini tuh hidup gue ngapain gitu. Kayaknya, Tumpang lewat doang ya? iya kayaknya waktu itu kayak ini loh. Kayak, ya pertama cepet banget. Yang kedua tuh kayak nggak berguna gitu. Gitu, kayak gue tuh kayak nggak punya waktu buat, kadang-kadang nggak punya waktu buat diri sendiri gitu. Lu tau gak sih gue ada nonton lagi, ada suatu quotes gitu kan. Jangan-jangan gue hidup ini Si teman-teman. gue hidup di antara kalangan atas dan kalangan bawah. Waalaikumsalam. Terus Kasih Iwan. Gue cuma sukses menjalani hari hidup gue sekarang gitu. Makasih Kak Iwan, Karin. Bang Iwan, Kak Iwan gak tuh? Waalaikumsalam. Karin ya, namanya semua pakai R sekarang ya. Iya loh. Ntar Kak Neni, ntar ada R juga depan ini. R Neni. Oh ini. Iwan. Pala juga. Iya, kadang-kadang tuh gini. Kayak semalam ya, gue tuh kayak merenung gitu. Hidup gue tuh mau ngapain ya? Maksudnya tuh waktu tuh kayak gampang banget berpindah, gampang banget kayak melupakan sesuatu, kedatangan sesuatu, terus kok tiba-tiba udah kayak gini ya, udah begini ya gitu. Kayak capek banget gitu ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir capek memang capek gitu. Cuman dipikir-pikir lagi ya ini harus dihadapi, harus dijalani setiap harinya. Apalagi udah punya anak ya guys. Perjuangan ya. Capek gak sih kalian yang udah punya anak gitu? Suami gitu kan, ngelewatin hidup. Jelas capek nih. Itu nggak usah ditanyakan lagi. Mental ya? Lebih ke mental atau fisik? Ya fisik iya, mental iya. Ketiduran ya kemarin. Jadi kayak ini kan Enggak kok, gak capek. TGB masuk nggak? Enggak, putus OTG lu. Aduh, kenapa lagi? Kita gak boleh ngeluh, gak boleh dong. Kita kan harus positif, semangat terus. Pulang Cek. capek anaknya nggak sama dia, gimana dong? Nggak masuk ya? Kadang masuk, kadang enggak. Coba lo ngomong nih. Halo. Udah. Udah. Gimana Wen? Gimana? Ya memang ada senengnya Bang Iwan. Jadi kayak punya anak tuh kayak semangat tersendiri gitu loh. Sebenarnya kita bukan ngeluh ya, tapi kayak gimana sih ngejelasinnya, ngerti nggak sih? Bukan ngeluh, enggak. Kalau ngeluh udah enggak. Kalau ngeluh sih enggak, cuman tentang diri sendiri, bukan ke orang lain ya, ke diri sendiri gitu loh. Kayak ini tuh sebenarnya hidup tuh mau ngapain sih gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Maksudnya tuh kayak kita tuh kayak kadang-kadang gue mikir, gue ini yang dikejar dunia atau gue yang ngejar dunia, yang kayak gitu loh. Bukan gimana ya gitu. Kadang-kadang kita kan dituntut nih untuk mendapatkan sesuatu, terus beraktivitas gitu kan. Tapi di satu sisi itu kan ya kita sebenarnya kan harus imbang ya. Kita harus punya keseimbangan itu kan ya, buat keluarga, apalagi yang udah punya anak gitu kan. Buat diri sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kadang gue mikir, ini gue kerja buat siapa ya? Kadang-kadang gitu ya kan. Apa buat diri sendiri? Tapi diri sendiri sebenarnya juga butuh-butuh banget gitu loh, yang sampai segitunya gitu loh kadang-kadang. Ya. Wen mau naik. Tapi harus on cam ya. Manusia pasti yang kejar dunia, nggak ada cerita. Sambil tap-tap dong teman-teman, tap-tapnya Iya dikit itu, loh. makanya kadang-kadang kan muncul pertanyaan seperti itu. Dibantu dulu teman-teman tap-tapnya. Kerja buat anak, iya. Tapi sebenarnya nggak sebutuh itu ya. Anak tuh sebenarnya ya tergantung cara kita ya ngasih taunya, didikannya kita tuh sangat ngaruh gitu. Nove, yang penting gue masih bisa makan buah setiap hari, gue udah happy sih. Gue ngerokok. Gue kalau nggak ngerokok mungkin gue bisa.
Gue buah sih, gue nggak tahu kenapa ya, kayak kalau satu hari tuh nggak tanpa buah gue nggak bisa gitu. Makasih Nove atau Karin ya? Karin. Nggak mungkin Nove sih kalau yang itu. Makasih Karin, berkah selalu. Bukan masalah materi yang kita berikan, tapi karena tujuan untuk masa depannya. Iya, waalaikumsalam teman-teman yang baru gabung. Pinter banget sih Bang Iwan. Pasti udah dewasa. Awal. Dan aku pun tak tahu tujuan hidup aku tuh apaan. Tujuan kamu tuh hidup cuman sukses hari ini doang, besok belum tahu lagi. Udah kan, Nen? Ngantuk untuk hari ini, terus tidur. Udah tuh hidup itu cuma begitu. Yang bikin berat tuh apa kadang-kadang kita terlalu memikirkan besok-besok gitu loh, entar-entar gitu, nanti gitu. Sebenarnya yang dihadapin saat ini aja yang dilakuin gitu. Dibantu tetapnya dulu ya, kosong loh, baru 2. Didikan tanpa agama itu jadi anak-anak gak karuan. Iya bener. Makanya kita nggak ngomong kayak misalnya kita nggak lupa agama tanpa Tuhan, enggak sih. Tapi kadang tuh kayak lagi sendiri nih, terus tiba-tiba kayak mikir, gue mau ngapain lagi ya? Ini udah. Gue mau gimana ya? Lebih ke situ sih. Gue hidupnya modelannya harusnya kayak gimana lagi ya? Itu sih. Atau gue mau pindah kerja gimana lagi ya? Gitu. Tapi nih, orang yang udah punya anak dan yang belum pasti beda. Waalaikumsalam, iya dong. Waalaikumsalam. Cara berpikirnya pun beda. Makanya gue tanya lu. Banyak pertanyaan yang muncul sebenarnya. Makanya gue selalu ketika gue udah jauh nih ya, maksudnya udah berpikir terlalu jauh atau melenceng gitu, gue udah mencoba untuk kembali ya. Untuk mencoba ya sekarang ini gitu loh. Karena kesadaran gue tuh terletak saat ini gitu loh. Bukan nanti-nanti atau kemarin gitu kan. Kalau gue sih berbagi tugas ya. Kalau misalnya mantan istri gue masuk malam, gue yang nganter. Ini kan gue nganter terus nih, mungkin seminggu ini kan. Jadi gue jam 5:30 tuh udah harus mandi gitu. Mandi udah harus jalan terus. Ya tapi ada untungnya ya, di balik itu tuh gue tuh sekarang absennya lebih on time gitu loh. Jadi nggak yang melenceng kayak kemarin-kemarin seenaknya gitu. Jadi gue nganterin anak gue kan sejalan kan, searah gitu. Sekalian gue absen gitu. Sebenarnya radius 200 meter udah bisa absen sebenarnya. Cuman kayak gue terlalu bandel akhir-akhir ini, agak sadar gue. Bos gue kalau lihat gue tuh udah kayak apa ya? Yang liatnya tuh bukan sinis ya, tapi kayak udah nyerah dia ngadepin gue gitu. Ya. Terus yang bisa bikin lo happy sehari-hari selain anak gitu loh. Apa sih kalau lo lagi bosan, lagi bete gitu? Ada bandelnya ya? Nggak ada sih. Yang bikin happy tuh apa ya? Kalau dibilang yang bikin happy ya sebenarnya diri gue sendiri gitu loh. Gue nggak tahu ya. Ada kan yang mungkin teman-teman juga nggak ngerti ketika ditanya apa yang bikin happy, nggak ngerti. Tapi ya happy gitu. Iya, Kak Rizky jam 1 malam masih konser loh Kak Rizky. Angkat anak satu darah dari kakak perempuan, ya bisa juga kalau yang nggak punya ya Kak ya. Ya salah satunya tuh anak tuh pemicu ya buat lebih bahagia hidup kita tuh, salah satunya anak. Pemacu, terus lebih semangat yang jelas tuh. Yang jelas tuh lebih semangat gitu. Kalau buat diri sendiri kayaknya udah deh gitu, maksudnya mau ngapain lagi kan gitu. Bisa tidur nyenyak aja happy, berarti insom ya. Jangan bilang yang bikin happy nekomal. Mas Herdi bilang ada bandelnya Mas Nick katanya. Uang sekolah. Iya. Kenapa? Dalam artian tuh aku bandel Kak, karena nggak gimana ya, nggak bisa aku ceritain di sini ya untuk masalah kerjaan gitu. Jadi apa yang bikin happy? Pertanyaan sulit itu. Pertanyaan sulit. Coba kalian yang bikin happy apa? Ya karena menurut gue udah normal aja gitu. Tidur ya normal gitu, bisa tidur nyenyak, nggak kebangun-bangun. Ibadah, aktivitas, olahraga gitu. Udah normal. Amin Bang Dika. Makasih Bang Dika. Iya ya. Iya kalau dipikir-pikir kan ya, coba lu yang bikin lu bahagia apaan coba?
Ya kadang-kadang ngerokok ada happy-nya, ada enggak, ada bosen. Terus tiba-tiba main-main air aja di kamar mandi, lah kok gue happy. Main-main air nggak tuh? Gue kan suka burung ya, gue mainan burung aja udah happy gitu kadang-kadang gitu. Gue ngeliat ikan aja udah happy, jadi ya udah gitu kayak. Kalau coba gue nanya ke teman-teman deh, apa yang bikin kalian happy? Pasti juga jawabannya, apalagi yang udah tua-tua tuh pasti jawabannya juga ngambang gitu loh. Resource, idenya menurut gue walaupun sebenarnya tapi terasa nyaman. Kasih Bang Ale berkah selalu. Iya, kayak ada sesuatu hal yang kayak sedikit aja tapi walaupun sebentar ya, tapi lagi ya kita happy ya tuh kayak lepas semua tuh pernah sih, walaupun sebentar nih ya gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau ketika kita punya pasangan ini itu emang bikin happy gitu, enggak kan? Ya, sebenarnya malah banyak mikirnya gitu loh, banyak pusingnya gitu. Tapi kadang-kadang itu yang menguatkan energi seseorang yang ada di dekat kita, di samping kita, itu tuh yang menguatkan sebenarnya. Meskipun dia nggak ngapa-ngapain ya misalnya, tapi kalau energinya baik itu kayak ya kita senang aja tanpa ada alasan gitu. Karena dengan kehadirannya aja udah seneng gitu kan. Kamu udah seneng gitu. Kayak gue kemarin ke Medan ya, bantu repost ya teman-teman ya, posting ulang sambil tap-tap. Kayak gue kemarin ke Medan ya, cuman hitungannya cuma 2 hari ya. Terus, tapi gue ngerasa kayak, kok gue happy ya gitu loh. Kayak walaupun sebentar tapi padahal nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuma promo film itu doang kan. Terus ya udah, kayak kadang nggak bisa ditebak kapan kita happy walaupun sesaat gitu loh. Oh gue happy healing gitu. Nggak setiap healing juga kita happy kan gitu. Iya. Tergantung cara menikmatinya sebenarnya. Iya kan? Iya. Setiap momen kalau kita bisa menikmati itu sebenarnya happy gitu loh. Meskipun nggak kemana-mana ya, meskipun cuma ngobrol sama anak gitu, terus mainan sama kan anak. Ini. Gitu. Iya. Udah bikin happy kan gitu. Tergantung cara kita menikmatinya gitu. Ngopi di pinggir jalan, terus ngerokok di pinggir jalan sambil ngopi di pinggir jalan di angkringan, kalau kita bisa menikmati juga happy aja gitu. Iya. Terus gue yang terlalu formal ya. Yang terlalu formal, yang tempatnya terlalu gimana, gue malah nggak bisa. Maksudnya nggak bisa lepas gitu loh. Pakai jas gitu maksud lo? Maksudnya tempatnya yang formal harus, nih, ya, yang outfitnya harus oke gitu kan. Ya kan, kayak malah kadang-kadang bukan tertekan ya, tapi kayak kan paling nggak kita harus adaptasi ya, harus menyesuaikan ya nggak sih. Orang yang lain pakai celana panjang, pakai sepatu misalnya. Tiba-tiba kita datang pakai sandal jepit, celana pendek, kalau sebelum itu kan intinya kita harus adaptasi meskipun sebenarnya kita cuek-cuek aja gitu loh. Iya. Tapi ya gue tuntutan juga sih kadang kan, jadi ya mau gimana lagi kan. Gue nggak happy kalau misalnya apa sih? Kok jadi ngebahas begitu? Enggak sih, happy terus lah. Sebenarnya itu alam bawah sadar. Kalau kita tuh lagi sebenarnya memang ada sesuatu yang mungkin kita tuh nggak tahu itu apa, tapi itu cukup membuat ada ruang kosong gitu loh. Ruang yang belum terisi itu apa gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir apa ya gitu. Ya apa ya? Kan nggak tahu. Iya. Sri Kandi welcome. Terkadang kan kita ngerasa ya teman-teman ya, ngerasa kayak ada sesuatu yang kosong gitu. Ada ruang yang kosong gitu kan, mungkin di dalam diri kita gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir apa ya gitu kan, kadang-kadang gitu. Tapi ya kalau udah berpikir kayak gitu, gue udah sesegera mungkin gue harus diem. Happy buat diri sendiri, iya. Walaupun sebentar, iya memang kayaknya memang sebentar-sebentar aja semua sih. Kayak sebentar. Happy sebentar. Seperlunya. Marah seperlunya, emosi seperlunya. Senang seperlunya, sedih seperlunya. Ya, seperlunya aja sebenarnya. Kalau happy terus juga nggak bagus kan gitu. Terus kita nangis. Apalagi gitu kan. Nangis juga kan nggak bisa yang sampai 2 hari nonstop gitu loh. Kayaknya nangis juga sebentar gitu kan. Jadi semuanya serba sebentar sih sebenarnya ya.
sementara. Ya sama kayak kehidupan ini kan sebenarnya juga sementara. Tanpa kita sadarin, tiba-tiba besok gue nggak ada aja gitu kan, sebentar aja kesannya gitu, baru 2 bulan live-nya gitu kan. Amit-amit ya kan, tapi ya gimana gitu kan, semuanya sebentar gitu. Biasanya cewek nggak suka bang yang sebentar-sebentar, segala sesuatu dibikin sederhana biar nggak repot. Saya via Ajeng Adiayu Puspita Suliah hanya nangisnya sama Allah mas. Iya. Maaf bro, tapi senang sedih hati kenapa lama tidak secepat kita happy. Ya itu tergantung menyikapinya tadi, bang. Tergantung menyikapinya aja. Kalau kita memang ngerasa sakit hati gitu kan, semuanya kembali ke diri kita masing-masing dan cara menyikapinya. Kalau kita mau happy lama atau sedih lama gitu kan. Karena yang paling agak sensitif ya hati tadi itu kan. Tapi kan happy juga terletaknya di hati. Iya. Sedih juga di hati. Jadi ya gimana caranya kita untuk nggak lama-lama berlarut-larut gitu. Yang harus kita cari itu ya, ini tuh apa sih gitu. Orang itu kan punya ruang kosong ya. Ini tuh apa? Ketika itu udah dapet, ya sebenarnya bisa ini ya, bisa menyikapinya ya gitu. Mungkin kadang-kadang gini ya teman-teman ya. Ada kemarin teman gue cerita kan. Gue kemarin kan ada kerjaan kan, trading gitu. Terus lama nggak ketemu sama dia, akhirnya mungkin sudah 3 tahun nggak ketemu, terus ketemu. Dia nanya, bang, kalau gue suka sama seseorang apa gue harus ungkapin gitu kan? Kok kayaknya kalau nggak diungkapin tuh kayaknya gue ngebohongin diri sendiri gitu kan? Kalau gue nggak ungkapin tuh ada ruang kosong yang apa ya? Aduh, kucing gue berantem lagi. Kucing gue berantem. Ada ruang kosong yang apa ya? Yang gue nggak tahu itu apa gitu. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya kan, gitu. Ada ruang kosong itu ya karena lu berusaha nutup, bukan ini ya, bukan ngebohongin diri sendiri ya, tapi lebih menutup diri dalam artian kalau menurut gue pribadi ya, kalau suka sama seseorang ya diomongin gitu, diungkapin, entah jawabannya apa, entah reaksinya dia gimana, minimal itu jujur ke diri sendiri. Jadi gini, ngomong aja ke diri sendiri, gue suka sama dia, ya udah gitu aja, gue jujur emang suka sama dia gitu, tolong kasih jalan, udah gitu, minimal tuh kayak gitu. Meskipun kemungkinannya sangat kecil ya, kayaknya nggak mungkin gitu, tapi untuk apa ya, untuk melegakan kita, kadang-kadang kita harus jujur sama diri sendiri gitu. Iya kan? Mungkin teman-teman pernah ngerasain karena diempet, karena ditahan, jadi malah bingung sendiri, gelisah sendiri gitu kan. Terus reaksinya gimana? Ya tambah pelong. Jadi apapun yang terjadi, ya udah, kayak udahlah, gue serahin ke Tuhan gitu kan. Kadang-kadang kan kita nahan ya, tapi malah bikin gelisah gitu kan. Bikin gelisah dalam artian, gue mau ngapain ya, bingung, kepikiran terus gitu. Ya karena itu gak jujur gitu. Bukan berarti harus diomongin ke orangnya juga, harus diungkapin ke orangnya juga, tapi ya udah ngomong ke diri sendiri aja. Aku yang perempuan aja nggak gengsi kok, harus siap dengan konsekuensi. Iya. Ya kan kadang-kadang mungkin teman-teman kan pernah ya gelisah nggak jelas gitu kan. Hai Glow. Iya Glow. Ya sebenarnya perasaan manusia tuh nggak jauh-jauh dari itu, nggak jauh-jauh dari cinta. Masalah duit tuh sebenarnya nomor sekian guys, ya kan? Sepusing-pusingnya orang nggak punya duit, tapi masih kalah sama pusingnya orang yang sedang jatuh cinta gitu, atau putus atau pisah atau apa. Itu udah manusiawi, udah memang kayak gitu. Punya duit mungkin pusing, tapi mungkin lebih pusing lagi kalau sedang menghadapi masalah kayak gitu, problem kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah aku nggak suka kalau dikejar. Iya ada juga yang kayak gitu. Itu sebagai ibu ya. Tapi lo nggak suka dikejar juga kan lo?
apapun itu sih. Sama gue kalau masalah pribadi mungkin ya bebas aja sih. Kadang gue juga mengejar, kadang gue dikejar. Ada sih momen, tergantung momen sih. Ya tergantung momen, benar. Tergantung momen kan. Tergantung momen. Gak bisa kita mendeklarkan bilang, diri iya. gue harus ngejar atau gue dikejar. Gak bisa. Iya. Tak suci. Semua itu tergantung ya, tergantung dengan siapa. Bang Herdian Iya kan? sukanya mengejar. Ya kalau memang di mata kamu dia begitu ya udah. Tapi kan dia tergantung momen gitu. Iyain aja. Iya. Ria pasti kesel. Kejar mengejar, biarkan yang lain bagian ngegebukin malingnya. Kejar Satpol PP kali ah. Waalaikumsalam Kak Suci. Waalaikumsalam Kak Suci. Tapi gue dituduh sama lu kayaknya hari ini happy banget. Ya alhamdulillah, gue langsung. Iya. Iya, gue happy nih gitu. Untuk repost ya, tap posting ulang, di share. Jangan bahas suka-sukaan, nggak ada ujungnya. Iya. Ujungnya apa ya kalau bahas suka-sukaan? Lah itu, coba kalau dipikir-pikir ya, ketika kita sudah mendapatkan seseorang yang mungkin kita suka atau kita kejar, terus mau ngapain? Gitu loh. Iya. Iya kan? Coba deh. Terus mau ngapain gitu? Kalau nggak ada planning jelas, kalau nggak ada rencana yang jelas, itu coba kita pikir. Ketika kita udah dapet, ketika kita mengejar seorang terus udah dapet, mau ngapain gitu loh? Mau ngapain? Waalaikumsalam kayak imah. Kadang-kadang kita tuh terbawa gitu loh. Kadang-kadang itu terbawa gitu. Nikahin. Iya, makanya aku bilang kalau nggak ada planning yang seperti itu loh, nggak ada yang planning yang jelas, nggak ada rencana yang jelas, itu mau ngapain gitu. Nah iya, coba. Misal kayak kalian nih ngejar-ngejar dia, kalau nggak ada planning yang jelas, mau ngapain gitu loh. Mau ngapain? Terus kalau menikah kan juga butuh obrolan ini itu dan sana sini dulu. Gak main langsung nanti ke KUA jam 12 siang KUA tutup, nggak gitu kan. OTW. Yang bisa saya pedang apa pedang? Terima kasih kakak. Waalaikumsalam. Iya gitu. Ya bisnis aja kadang kan meeting dulu sekali, meeting 2 kali, meeting 3 kali, kadang baru deal gitu. Kadang nggak deal juga ujung-ujungnya. Apalagi masalah perasaan, berat ya perasaan. Makanya kadang-kadang tuh kita itu terbawa ya teman-teman ya, terbawa suasana, terbawa perasaan kadang-kadang. Tanpa kita itu punya kesadaran ini mau ngapain sih gitu kan. Gitu loh. Ini tuh kalau udah dapat mau ngapain? Apa cuman sekedar begini-begini aja atau bagaimana? Atau harus deal nih. Memuaskan hati sendiri atau memuaskan diri sendiri atau gimana gitu? Ya kadang kita kan pengen deal, tapi kan kayak ada aja gitu hambatannya, ada aja gitu ininya apa kendalanya gitu loh. Ya kita sih ambis ya, kita ada yang bilang gua mah anaknya ambis banget gitu kan. Hai kak, halo kak Junis, salam kenal. Hai. Tapi ya ambisi kita kan ya belum tentu semuanya dikabulin sama Tuhan gitu loh. Lagian deh kalau dipikir-pikir ya, oke lah kita ngomongin bisnis misalnya, harus deal misalnya, kita ngomong harus deal, yang mengharuskan tuh siapa? Itu Nove. Ya makanya yang mengharuskan harus deal tuh siapa gitu loh. Itu tuh sebenarnya general ya, bukan cuma di masalah itu ya, apapun itu gitu. Yang mengharuskan ya itu yang karena kata-kata harus itu jadi kita malah lebih ambisi gitu loh. Lebih ya dengan kata-kata harus itu berarti kita dengan kata lain kita harus apa ya, kalau harus mendapatkan misalnya kan. Berarti kita harus effort lebih keras, berjuang lebih keras gitu kan, berpikir lebih keras kan gitu. Jatuhnya nanti malah puyeng sendirian gitu. Kalau ada target pasti dikejar, enggak juga. Enggak. Makanya target pun juga harus dipikirin kan. Jadi gini, ketika udah dapet nih target, gue mau ngapain loh gitu kan. Dengan itu gue bisa apa gitu.
dengan hal itu gue bisa melakukan apa. Kadang-kadang kan kita juga harus berpikir seperti itu. Jangan cuman senang ngejarnya doang, pas udah dapet ya jadi kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin kan gitu. Kadang-kadang impactnya juga harus perlu difikirkan kan. Misalnya gue ngelakuin kerjaan ini, impactnya kan kemarin Lunar juga bilang kan nih kayak, ya mau ngapain ya makanya. Lunar pun juga bilang dia menghindari mencari pasangan yang sekiranya pekerjaannya itu bisa bikin berat karmanya dia, bisa nambah-nambahin karmanya dia kan gitu. Loh, bahkan seseorang tuh bisa berpikir sampai situ teman-teman, ya kan? Yang mungkin kita nggak kepikiran ya, yang mungkin kita yaudah yang penting jalani. Gue nggak mau tahu dia backgroundnya apa, dia ngomong ngapain, dia kerjanya apa itu. Ada juga yang berpikir gue harus lihat pekerjaannya dia, itu yang paling penting karena pekerjaannya itu akan menambah karma gue atau enggak gitu. Itu ada orang loh yang berpikir kayak gitu. Ya teman kita sendiri yang sering kesini juga. Ya gue merasa tersindir juga kan. Waalaikumsalam. Ya kita kan bawa karma masing-masing ya. Waalaikumsalam. Kok gue bingung ya ngebahas kayak beginian. Gue takut salah gitu. Soalnya ekspektasi, kembali lagi teman-teman, ekspektasi kita tuh kadang beda kan sama kalian ya. Kalian punya target atau kalau aku tuh sekarang hidup tuh ngalir aja gitu loh. Jadi bukan berarti kayak kita punya target terus kita nggak ngejar, nggak juga gitu. Kayak gimana? Jadi ngomongnya tuh susah gitu loh. Kayak berada di posisi kayak gini tuh bukan ngeluh juga gitu. Kayak tadi kita ngomong ada gue hidup tuh mau gimana ya, mau kemana ya. Bukan berarti itu ngeluh atau sedih atau tanpa tujuan, nggak juga gitu loh. Jadi makanya typingan itu kayak takut salah gitu loh kalau aku tanggepin gitu. Kadang-kadang ngebantu juga sih typingan temen-temen tuh. Jadi kayak kita punya opsi lain gitu loh. Ngalir karena udah punya kerjaan nih. Kalau cowok nggak ada kerjaan, masa ngalir? Ya termasuk itu. Loh, penghasilan tuh nggak ditentukan dari pekerjaannya kalau menurut gue ya, gitu. Penghasilan mah ada. Ya kalau masih bisa makan tiap hari mah masih lah ya. Zong mulu Mas Nick. Belum ketok palu kan. Emang mau cerai? belum janur kuning ya. Kok ketok palu? Gas terus. belum udah ketok palu. Janur kuning maksudnya. Gas terus kalau belum janur kuning. Kalau ada kerjaan targetnya pingin 1 hari pasti digas. Kalau ada kerjaan targetnya pinginnya 1, iya gitu. Jadi gini yo, kan gue dapat tawaran kan nih gitu kan. Mungkin gue belum cerita sama lu, cuman gue kemarin udah reading nih gitu kan. Makanya kemarin gue seharian gak nongol karena gue udah reading. Terus si itu tuh ngomong gini, Mas ini nggak semua main ya. Ini nanti ada seleksi lagi, bilang gitu. Tahu nggak yang ada di hati gue gimana? Syukurlah gitu. Syukurlah gitu. Jadi kayak ini, gue udah lepas mau dapat mau nggak urusan nanti gitu. Yang penting gue kewajiban gue datang, kewajiban gue berusaha ikhtiar, dapat nggak dapat ya udah gitu. Karena gue berpikir di satu sisi gini, karena lokasinya terlalu jauh kalau jadi gitu loh. Terlalu jauh satu, dan gue harus ninggalin rumah berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, bagi gue tuh juga agak berat gitu loh. Makanya ketika dia ngomong gitu, gue ada plongnya juga gitu loh. Jadi plong dalam artian ada sisi lain yang alhamdulillah gue kalau misalnya nggak dapet, gue nggak ninggalin rumah gitu. Tapi di sisi lain ya gimana nanti deh gitu loh. Gimana nanti dalam artian rezeki itu bisa dapat dari mana-mana sih gitu. Iya, ada kekhawatiran untuk mikirin itu sih. Misalnya kayak gue kerjaan, nanti kalau jadi, aduh jauh lagi, nanti ada sih yang kayak gitu iya kan. Cuman yang pada akhirnya kita iyain aja dulu gitu kan. Maksudnya dijalanin aja dulu. Betul. Kita kan nggak pernah tahu ya, entah keajaiban apa yang datang atau jawaban seperti apa yang datang dari orang itu dengan keadaan kita gitu loh. Gue semuanya gue iyain juga sih, cuman
nggak ngeluh, nggak nolak dari awal gitu kan. Iya. Kayak enjoy. Iya, menimbang dua mana yang lebih nyaman. Iya. Terus kan gue juga kadang tuh kerja sampai keluar kota, sampai berhari-hari gitu kan. Kak Aim, makasih. Terus ada beberapa tantangan-tantangan yang harus dihadapin di kehidupan sekarang. Sebelum itu aku ngejalanin kerjain itu, berarti kan aku harus nyelesain itu semua kan gitu loh. Sebelum gue tinggalin nih, gue bakalan pergi lama nih gitu. Let's say misalnya 2 minggu. Tapi kita dalam keadaan sekarang ini masih ada kerjaan yang mesti harus diselesain dengan tantangan-tantangannya. Itu loh. Jadi aduh ini tinggal, gue mesti pergi. Gimana ya gitu kan. Tapi yang pada akhirnya aduh ya udahlah gitu. Iya. Kadang-kadang tuh kita gini ya. Karena kita tuh Amin, gini, sehat selalu ya. misalnya ya, kenapa kita mungkin ya, ini mungkin ya, kenapa bisa lebih loss ya? Maksudnya ya udah nggak, itu bukan jadi suatu beban karena kita berpikir masih ada hal lain yang bisa kita lakuin gitu. Iya. Iya kan, kita mungkin lebih berpikir tanpa beban tuh ya karena itu gitu loh. Ya mungkin ya itu salah satu faktor ya. Tapi memang nggak melulu seperti itu sih gitu. Tapi ketika kita lagi menunggu pekerjaan, misalnya kayak gue tadi, kita lagi nunggu pekerjaan yang 2 minggu keluar kota itu kan sebelum itu datang. Tiba-tiba gue udah ngerjain sesuatu yang baru lagi gitu. Ada kayak gitu. Jadi kayak lah gue ngerjain ini sekarang, terus tiba-tiba gue tolak dengan santai yang 2 minggu itu gitu loh. Jadi kayak saya lagi ngerjain ini nih gitu. Jadi memang nggak bisa ditebak sih. Yang penting iyain dulu deh gitu. Iya. Tadi ada yang menarik ya, tapi ingat ya, kita tuh hidup tuh memang mengejar dunia, jarang banget. Bahkan mungkin nggak ada orang yang dikejar dunia gitu. Sebenarnya tapingan itu agak sedikit gugah ya, dalam artian iyakah seperti itu yang kita mungkin gue berprasangka ya, mengira kalau lagi dikejar dunia, padahal ya itu tadi sebenarnya kita lagi ngejar dunia sampai sejauh ini, sampai umur segini itu masih ngejar dunia gitu loh. Yang bikin capek itu sebenarnya ya. Iya. Karena memang nggak ada habisnya gitu loh. Mungkin kerjaan udah beres, nanti urusan percintaan ya kan. Percintaan beres, nanti urusan keluarga, keluarga beres, nanti urusan ini. Jadi memang nggak ada kelarnya gitu memang itu. Kalau mau nurutin dunia gitu kan. Gak ada ujungnya, iya benar. Lu tipikal teleponan sama orang bisa lama gak sih, kayak sejam 2 jam gitu loh, bercerita bisa. gitu? Bisa ya. Tapi gue lebih dengerin ya, karena gue kan mau cerita apa, hidup gue juga gak ada yang ceritain. Paling gitu-gitu doang. Kecuali ngebahas masalah sesuatu ya, misalnya ngebahas apa gitu bisa gitu. Gue lebih seneng ya sebenarnya, gue lebih seneng orang nanya nih, dalam artian gini, Mas ajarin aku ini dong gitu, Mas aku ini dong gitu. Daripada ngomong masalah bukannya gimana ya, tapi ngomong masalah tentang hidupnya tuh kayaknya partnya tuh udah kelar gitu loh. Kan nggak semua pertanyaan orang lu bisa jawab. Jadi kalau lu ditanya, kalau lu nggak bisa jawab gimana? Loh, gue lebih seneng tuh ditanya dalam artian yang orang tahu gue tuh ngerti gitu loh nih. Nggak mungkin kan gue ditanya masalah misalnya, Mas STNK sekarang bayarnya berapa gitu. Mas bikin kapal gimana, kan nggak mungkin gitu loh. Iya kan gitu. Pasti nanya ya. Tapi kan orang kapasitas gue apa gitu. Orang kan juga pengen ditanya loh, nggak harus nanya terus ke lu kan gitu. Orang bercerita itu nggak harus ditanya gitu. Cerita. Mecan halo. Orang cerita itu kalau ditanya mungkin malah kesel gitu loh. Kan banyak loh orang yang cerita ke sini terus malah kita tanya balik tuh, Mas kok malah nanya balik sih kan gitu. Aku kan mau nanya gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita ya harus paham guys, ini orang mau cerita atau mau nanya atau mau apa kan gitu. Ketahuan sebenarnya gitu. Enggak, ketawa mulu nih. Enggak gitu, maksudnya kan dia bilang dia
pengennya ditanya nih. Kan udah kita tanya-tanya ke dia. Terus kan akhirnya kalau kita udah selesai bertanya kan kita diem ya. Kok dia nggak nanya balik ya gitu. Emang iya. Gue emang gitu, Dia tanya diem. aja. Kok dia nggak nanya, kita nungguin gitu kan. Kok dia nggak nanya balik ya. Egois banget kan. Pengennya ditanya mulu. Nggak bisa. Nanyanya tuh nanya yang maksudnya bukan pertanyaan personal, enggak. Enggak. Nanya lebih ke Apa kayak receh, curang. Ya dong. dia tuh lagi mengorek-ngorek gue. Sialan. Ditambah ada penghubung typingannya Nove. Iya. Dan gue tidak mau terjebak. Terpancing. Ada aja yang dibahas nggak habis sampai matahari terbit. Iya, kadang-kadang cerita itu ngalir ya gitu aja, ngalor ngidul, itu wajar. Cuman itu kalau lagi santai ya. Kadang-kadang orang tuh kan ada naik turunnya gitu. Ketika lagi santai-santai taunya ditanya yang deep gitu kan, ditanya yang mungkin nggak berkenan, bukan nggak berkenan tapi lebih ke mikir gitu loh. Ya kan kadang-kadang kita ngobrol santai nggak usah mikir gitu kan. Tapi kadang-kadang ditanya sesuatu yang bikin kita mikir gitu kan. Makanya kalau gue ditanya-tanya di room lain tuh gue malas jawab tuh ya gitu. Di room mana ditanya, di room mana ditanya. Kalau dia bilang nggak pernah tadi, gue typing awal bilang bohong. tapi yang jelas gue nggak pernah nanya masa lalu seseorang. Kalau sama orang yang klop pasti ngalir ceritanya. Ya iya, kalau gue teleponan sama dia karena memang ngalir. Jadi bisa sejam, tapi ya kita ngebahas sesuatu. Ini bukan ke aku doang ya. Aku tadi bertanya itu, ini menggambarkan kalian yang di bawah gitu loh. Seandainya kalian teleponan sama dia, bukan ke aku doang ya. Kalau aku mah nggak pernah nelpon random, aku selalu ada yang dibahas gitu. Chatan aja kita jarang kok. Kebanyakan iya dan enggak aja. Kayak lu udah siap belum? Voice note gitu kan. Nggak ada yang typing yang berceramah satu paragraf. nggak ada. Jadi di Japri kita tuh voice note. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, pangoleng. Orang gue teleponik tuh paling berapa detik gitu, paling nggak ada. Iya. Nih gue udah di rumah ya gitu, dah gitu. Nih gue udah ini ya gitu, gitu aja gitu. Udah di rumah ngabarin kalau udah siap live gitu. Iya paling itu. Tapi emang dia kebanyakan voice note. Emang sih cuma yang perlu aja, kalau yang basa-basi udah males. Iya kayak ada yang ngetik panjang ya, kayak sukanya VN kan Nick. Iya makanya dia suka VN. Semua kok di DM TikTok juga VN. semua feature VN dipakai di semua aplikasi. Gue tuh kalau ngetik tuh kadang-kadang kan di jalan, kadang-kadang apa malas gitu. Jadi kayak adalah gitu, ngomong aja. Jari lu udah geter ya? Tremor enggak? Sebenarnya gue lebih suka di telepon. Sebenarnya gue lebih suka di telepon gitu loh. Maksudnya ya udah jelas gitu loh. Mau ngomong apa itu kan jelas, nggak bisa basa-basi kalau di telepon. Padahal cuma ngomong pendek. Iya cuma ngomong pendek doang. Terus dengan nada dia, lu udah siap belum? Gue udah ready ya. Ayo kita live. Iya kan? Kalau gue masih typing kayak tadi nih barusan, gue typing tuh, lo udah siap gitu kan? Lo udah siap gitu. Nah dia ngirim voice note tuh. Iya. Kalau dibahas di sini kok lucu ya. Tapi kalau lagi nggak live biasa aja ya. Kemarin tuh ada yang ngomong itu karena faktor umur. Enggak guys, dari dulu juga dari zaman Baulak juga udah sukanya gitu. Nggak tahu kenapa malas ngetik gitu. Terus kadang emang ada bener juga sih, kalau misalnya kita bertanya nih gitu kan, terus sudah habis pertanyaan, kadang kita udah bercerita nih ya kan, terus dia paling jawabnya pendek doang gitu. Akhirnya kita capek sendiri gitu kan. Gue suka gedek kalau VN. Ya soalnya kita kan juga dikira dia doang yang lagi di motor, di mobil, di angkot, di jalan lagi lari. Lah kita juga mau ngedengerin VN-nya effort juga tahu.
Entah kita lagi di mana ya kan. So kalau typing kan kita bisa baca dalam keadaan naik motor. Bahkan jam tangan kita kan kalau yang ini terkonek ke handphone kan, Apple Watch gitu, apa-apa gitu, kan kita bisa baca. Tapi kalau VN kan repot anjir. Gue pernah ngedengerin VN lu tuh saking repotnya gitu. Gue lagi meeting ya kan, aduh dia VN lagi gitu. Egois ya guys ya. Egois. Enggak. Iya kalian belum ini sih, belum memahami gue udah sih. Enakan ngetik, nggak mau. Kita nggak mau sama-sama kayak dia. Kita harus berbeda ya teman-teman nih. Tim ngetik, kita harus berbeda sama dia. Kita pura-pura. Nggak apa-apa. Kalau untuk masalah di handphone ya, tapi untuk masalah sharing yang lain di luar itu ya. Kalau masalah di handphone kita harus berbeda sama dia. Kita tim ngetik, bukan tim VN. Aichan, Abia. Yang mau naik pencet aja ya guys ya. Iya. Kak Siti. Betulnya ngebahas apa? Ntar yang juga bingung nih bahas apaan ya gitu. Paling bahas yang tadi kayak gimana hidup, memandang kehidupan itu loh. Mana nih tim typing? Nyari yang simple Bang Her pakai VN. Iya. Iya. Orang gua update VT ya kan. Gua update VT kata-katanya gini. Maka pulanglah walaupun banyak dosa, walaupun hatimu berat. Yang bales ya semuanya bercanda. Pulang ke rumahku aja. Gue bilang kan tobat gitu ya. Pulang sama aku, termasuk Suci nih. Pulang bareng yuk katanya. Oh Suci gitu. Cie. Udah berani. Suci udah berani. Suci lama-lama jadi luas loh. Jadi luas loh dia. Dia tuh saking penasarannya nanya ke gue. Emang aku salah ya bang ngomongnya ya? Aku emang cara ngomongku bagaimana sih gitu. Sampai dia tuh gelisah sendiri gitu. Malah kita aja ditanya gitu. Karena orang saking flatnya orang mungkin kan ada orang yang greget ya, maksudnya ini kok orang menye-menye gitu kan, ini orang kok flat banget gitu kan, ada orang yang greget kan gitu loh, kok nggak ada semangatnya aja, sebenarnya seperti itu gitu. Harusnya tuh hidup ya menurut gue ya harusnya versinya kayak gitu ya. Iya benar. Gak harus kok. Jadi diri sendiri aja. Iya. Tapi jangan over ya, jangan lebay gitu. Kayak bawel terlalu bawel, julid terlalu julid, diem terlalu diem. Sekedarnya aja sih kalau menurut aku. Ada kalanya kita harus ngobrol, ada kalanya harus diem, ada kalanya harus julid mungkin. Kalau emang ini orang batu banget apa gimana ya kan. Tapi ya jangan over. Kalau kita over malah kita kelihatan kayak sakit jiwa sama orang kadang. Kenapa sih lu ngomong mulu, ngoceh mulu gitu kan? Iya. Sesuai takaran, iya. Gak nyaman gitu loh. Dan kita pun capek juga energinya kalau jadi orang kayak gitu. Kan nggak ada, kalau apalagi nggak ada tujuan. Tujuannya kalau untuk debat dan berantem, ya capek, habis energi semua. Iya. Aku hindarin sih kayak debat gitu-gitu kan. Mami Dev. Ngebohongin diri sendiri aja. Termasuk tadi nutupin perasaan ke diri sendiri aja itu capek loh. Kasih Mami Dev. Iya kan? Bener. Iya. Nutupin perasaan diri sendiri Berkah, aja. Mami Dev. Yang harusnya mungkin seperti ini kita enggak deh. Itu tuh capek loh gitu. Gak jujur sama diri sendiri tuh capek asli itu. Jadi dikit-dikit kita tepis, apapun yang mau masuk ke dalam diri kita tepis gitu kan. Enggak deh gitu. Capek, iya. Gitu. Apalagi kita berurusan dengan orang lain gitu kan. Yang mungkin suka yang mungkin dalam hatinya A tapi dia bilangnya B. Padahal kita ngerti gitu loh, tapi udah deh gitu. Jujur aja biar tenang. Iya. Berarti yang tadi tappingan Kernik itu juga jujur ya, Ci ya?
yang pulang ke rumahku aja gitu. Bukan ke rumahku, pulang bareng, ngambang, pulang bareng gitu. Oke, waalaikumsalam Mbak Cung. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa kalau itu selama bisa bikin kita lega ya, kenapa enggak gitu. Toh orang juga udah paham kok, maksudnya bercanda atau enggak di sosmed ini akan dianggap bercanda. Ya kan? Serius atau bercanda, serius atau enggak, orang tuh akan menganggap angin lalu gitu. Kasih Mami Dev, berkah selalu. Kasih Mam. Ya kan kebanyakan sehat kan terus gitu. Mam, bahagia terus ya Mami Dev. Jadi kayak emang iya gitu. Yang mau iya. naik pencet ya guys ya, yang mau naik ya. Terus-terusan berpura-pura seakan semua baik-baik saja itu melelahkan. Iya benar. Makanya sih Mami deh. Makanya kadang-kadang kita harus perlu jujur sama diri sendiri kan gitu. Kalau ada apa-apa ya udah cerita ke diri sendiri, ngomong ke diri sendiri. Oh iya begini, oh iya begini, itu kan mungkin akan sedikit lebih melegakan gitu. Dibanding harus berpura-pura terus menepis segala sesuatunya. Enggak deh. Enggak bener nih gini. Semua ditepis aja malah bikin capek gitu. Iya. Santai. Karena ya itu tadi, kadang-kadang di sosmed ini kan, apalagi di sosmed ya, di dunia nyata ya, mungkin sebagian juga iya gitu. Orang tuh sekarang lebih banyak bercandanya. Dan orang menganggap itu, ya mungkin ada beberapa orang yang terlalu serius ya, maksudnya terlalu serius tuh kayak baper gitu kan. Semua orang dianggap serius juga ada gitu kan. Kasih Nove. Popcorn. Waalaikumsalam Kak Frida. Waalaikumsalam. Tapi emang bener ya teman-teman ya. Tapi gimana cara yang ngelihat orang di sosmed itu serius? Susah kan? Susah. Kita mau ngeliat keseriusan seorang di sosmed itu susah. Karena mungkin pertama kita udah terbiasa dengan disuguhkan dengan berpura-puraan, terus bercanda gitu kan. Jangan anggap sosmed serius, kan sering ada kata-kata kayak gitu juga kan. Jangan anggap sosmed nih begini-begini kan gak gitu. Tapi kan aku susah kan Nick. Sampai cari pembelaan terus susah kan Nick. Iya makanya tuh anggapnya santai aja. Karena kekaget gue. Karena kita udah ini ya. Kan ada fase yang aku udah ngomong main sosmed kan, ada yang nyari teman, ada yang nyari koin, ada yang nyari baperan, ada yang cuma tim tap like, ada yang cari hiburan, ada yang cuma typing. Makanya udah anggap aja semuanya tuh bercanda deh gitu. Karena kita nggak tahu nih niat orang itu kan nggak ketahuan gitu. Dari typingan juga nggak kebaca dia serius apa enggak gitu loh. Iya. Aku sampai pernah dibilang loh kayak nggak ada kerjaan gitu kan, setiap pagi live nggak ada kerjaan, dibilangnya kayak setiap pagi live nggak ada kerjaan. Kok gampang banget dia bilang. Gue mikir kalau gue serius ya gue balikin gitu loh. Lah lu di sini ngapain kan bisa kayak gitu kan. Terus kayak ya gue biasa aja gitu loh. Karena kita kan kayak ya kita memang ada, nggak mungkin lah kita ngarepin segala sesuatu itu dari memanfaatkan orang atau modus atau pansos apapun itulah gitu loh. Iya. Karena kan memang pagi ya belum kemana-mana gitu loh. Kalau mau dijelasin, cuma kan aku nggak anggap itu serius gitu. Jadi ya udah gitu. Terserah mau typing apa gitu loh. Pengen mau waktu nonton live. Iya. Maksudnya kan ada orang yang nyari ilmu juga ada gitu kan. Kan apa-apa sekarang nyarinya bukan di Google lagi, kadang-kadang di TikTok. Gimana menjadi affiliate, nyarinya di TikTok gitu kan. Iya. Film ini niatnya edukasi dan ini serius meski dikemas santai dan candaan. Iya. Tapi dibilangnya aku nggak ada kerjaan gitu kan. Ngapain sih live kayak gitu, nggak ada kerjaan, nggak dapat apa-apa gitu loh. Jawab aja iya. Iya makanya kalau kerjaan gitu. Makanya Nick gue bingung ngapain. Bingung nanggepin. Makanya nih gue bingung nanggepin. Ya nggak usah. Kalau emang nggak perlu ditanggepin, nggak usah ditanggepin kan. Benar nggak sih?
Nggak semuanya kita harus reaksi kan dengan segala macam bentuk typingan mungkin, atau obrolan orang Komal di Komal mungkin. Aku kalau di Komal kalau emang nggak harus aku tanggepin ya aku nggak nanggepin gitu. Aku kerja sambil ngobrol sama kalian. Pasti ngelukis ya Kak Glo ya, bener. Padahal bisa live konsisten itu butuh effort loh. Eksekusinya butuh niatan. Nah itu tahu kan. Iya. Jadi setiap bangun pagi gitu kan, coba kalian konsisten deh 2 bulan kayak gini. Pasti kemudian kan. Belum tentu kayak moodnya ya kan, bangun tidurnya. Gak gampang loh kalau dipikir-pikir ya teman-teman. Emang nggak kalau udah berani, iya. harus kuat mental. Iya. Iya. Sebenarnya nggak usah kita pikirin sih. Itu pun juga nggak gue pikirin kan sebenarnya itu. Ya udah gitu. Makanya kalau Nick kadang-kadang bingung, bang hari ini temanya apa ya gitu. Ya udah nggak usah lo pikirin gitu. Ntar aja. Yang penting Iya, live dulu. Kadang-kadang nggak gitu. Dengan santainya. Tapi itu sekali doang ya. Mau kemana? Situ aja. Jadi aku ada momen sekali doang ya selama 2 bulan live kayak gini ya. Aku telepon dia gitu kan. Jadi aku pagi-pagi habis jogging terus termenung gitu kan. Termenung. Nanti gue mau live mau ngebahas apa ya. Tiba-tiba gue overthinking gitu loh. Gue live bahasa, gue telepon dia. Aduh gue mau live mau bahas apa ya. Jadi kayak agak semangatnya kayak menurun gitu kan. Saya bilang santai aja, ngobrol aja gini-gini. Oh ya udahlah gitu. Ya kan kita kayak saling menguatkan gitu loh teman-teman ya. Kan aku juga manusia biasa ya. Mungkin ya ada momen gua lagi lemah atau gimana ya kan. Mungkin kalau Bang Herdi mungkin bisa menepis, ya gua nggak tahu juga gitu loh. Karena berangkat dari ini, segala sesuatu kalau dipikirin itu kita malah kadang-kadang buntu gitu. Ya udah jalanin aja kadang-kadang gitu. Misalnya ya dalam hal apapun itu, sebenarnya kalau terlalu kita pikirin malah kadang-kadang kita ngeblank gitu. Mommy Dev, welcome back. Gak usah mandi. Jadi kayak gue hari ini mau ngapain ya, itu nggak usah dipikirin. Ya udah jalanin gitu. Aktivitas yang ada di depan mata tuh jalanin aja gitu. Jangan menghayal, jangan berhalusinasi nanti gue begini nanti begini. Enggak kayak gitu. Planning boleh, kita harus punya planning juga. Cuman kan nggak harus planning itu gitu loh. Karena ya itu tadi, kita mungkin udah netapin tema. Ini misalnya kita udah netapin tema, tapi di pertengahan jalan kasih Mami Dev. Kadang-kadang ada yang bikin tema berubah. Ada teman yang naik nanti temanya bisa berubah. Jadi hidup tuh juga seperti itu. Kita misalnya planning, misalnya hari ini mau kemana gitu kan. Ya nanti bisa berubah aja di tengah jalan. Jadi nggak usah terlalu pikirin gue harus begini sih gitu. Iya, yang merubah itu kadang jalan tuh bukan kita mendiskriminasi ini cewek dan cowok ya. Cewek dan kadang kita udah jalan nih. Kayaknya enak kesini deh. Itu aja masih bisa berubah. Tadinya misalnya mau kemana ya kan, ujung-ujungnya ke situ. Kalau nggak nyamperin dulu ternyata nggak asik, pindah lagi gitu kan. Iya. Cara menikmatinya sebenarnya kuncinya itu. Kuncinya itu cara menikmatinya. Misalnya kita mungkin di suatu tempat yang mungkin nggak begitu kita suka karena tuntutan pada akhirnya kita berada di tempat itu. Lah mau nggak mau kita harus menghadapinya kan. Mau nggak mau mood kita harus jadi enak gitu loh. Mau nggak mau mood kita juga nggak bisa nurutin mood kita gitu loh. Harus kita rubah gitu. Lah itu sebenarnya caranya tuh dinikmati aja guys. Jadi mungkin tempat itu nggak nyaman, tapi ya udah gitu. Karena kita udah terlanjur di posisi itu, duduk di situ, ya udah nikmatin aja gitu. Jadi kalau kita berpikir gue nggak nyaman, selama duduk di situ kita akan ngerasa nggak nyaman terus. Karena kita berpikir nggak nyaman nih, makanannya nggak enak nih, tempat duduknya keras nih gini. Ya, sampai kelar begitu, stres juga sampai rumah. Niatnya mau jalan-jalan malah jadi stres kan gitu loh. Lu lebih sering nongkrong sendiri atau nongkrong rame-rame sama temen? Kalau ngebahas nongkrong ya, atau jalan gitu? Seringnya. Ini bukan keinginan gue tapi ya seringnya sendiri gitu. Seringnya sendiri. Kalau ngomongin masalah sering ya sering sendiri. Tapi kalau membahas masalah keinginan ya enggak sebenarnya. Gitu. Oh pengen ditemenin juga. Tapi nggak berani meminta.
Iya, kadang-kadang kayak gitu. Misalnya gue tinggal dekat rumah lu nih di Semarang. Iya. Lu lagi mau nongkrong tapi lu nggak enak meminta gue temenin gue dong ngopi gitu. Lu nggak enak ya? Gue nggak pernah ngajak temen. Jadi, yuk nongkrong nggak? Pengennya ditanya mulu ya. Pusing gue malah. Egois lo, egois. Yaudah gue ganti, gue nanya lo. Pengennya diajak. Ya enggak, Sekali-kali. emang. Kan kita manusia juga. Sekali lu nelpon gue kayak gitu, Nick, ayo kita ngopi, Nick, ayo kita nongkrong gitu loh. Masa gue mulu yang nanya Enggak lu, nih, Hai Wijaya, kalau pagi ini sesekali mau kemana? Kalau sesekali oke, tapi gue mikirnya gini ya teman-teman ya. Kenapa gue jarang ngajakin temen ya? Misalnya gue ngajakin duluan, karena gue harus bertanggung jawab dalam Mau segala. traktir. Enggak, bukan cuma masalah itu. Jadi Jemput. gue harus ngejaga moodnya dia, ya kan? Ya enggak, itu pikiran lu doang. Kenapa lu harus jaga mood gue? Lah iya, kalau misalnya mood lu lagi enak terus gue ajak misalnya. Enggak, gue enak aja. Nah, lu ya kebetulan sekali kalau ketemu sama orang yang kayak gitu. Kalau yang enggak, kalau moodnya lagi berantakan, ya kan gue ngajakin orang yang moodnya lagi berantakan ya guys ya. Kan berarti gue harus bisa menata moodnya dia. Biar gimana obrolan kita nanti nggak lebih rusak gitu loh. Ya mood gue bisa jadi rusak, mood dia bisa jadi lebih rusak kan gitu. Iya, tapi kalau gue mungkin berbeda, mungkin sama, ada persamaannya. Cuman gue pasti akan nanya, gue mau ngopi, lu mau ikut nggak? Oke deh, boleh deh. Tapi lu nggak apa-apa kan? Gue bilang gitu. Takutnya lu nanti gini. Gue pasti nanya dulu gitu. Ditanya pun juga nggak apa-apa sih, bro. Kayak nggak harus lo ngajak terus lo bertanggung jawab dengan moodnya dia. Kan dia bisa bilang, oh ya iya sih gue lagi stres nih. Oh ya udah deh, mending lo di rumah aja. Paling gue bilang gitu. Kalau dia lagi nggak pengen keluar. Tapi mungkin itu terlalu muluk-muluk ya. Lu mungkin selama kita kenal gue pernah ngajakin lu kemana? Ya kan gue sebenarnya sih nggak terlalu pengen diajak juga kan anaknya. Kan ya kan ya lo sama gue kan ini kita mencerminkannya tuh yang sama teman-teman di bawah nih, bukan ke gue aja. Kalau ke gue kan gue udah paham lu. Kalau ngikutin mood kita nih, orang di bawah ini nggak bakalan bahagia. Bener. Itu udah dipastikan. Kita jangan ngomongin kita berdua deh. Ini ngomongin kayak yang di bawah nih. Soalnya kalau kalian ikut kita berdua nih, kalian pasti bete udah. Itu udah dipastiin. Bahkan ya memang gimana ya, gue bisa asik sih di tongkrongan, gue bisa rame, bisa bercanda yang lepas itu bisa. Beberapa temen juga ngerti gitu kan, gue gimana aslinya gitu. Gue kosong gitu, bahkan gue disebut salah satu temen gue tuh ketua geng kosong karena otaknya memang kosong gitu. Ya, gue bisa berposisi di situ, bisa gitu. Cuman gue juga harus lihat nih, gue udah kenal berapa lama, dia bagaimana, itu penting banget buat gue. Gue nggak mungkin ngobrol berdua sama orang yang misalnya lagi banyak masalah, nggak bisa gue. Kecuali dia ngomong sama gue, mas aku pengen cerita, itu baru. Tapi kalau gue ngajakin dia, gue udah tahu dia banyak masalah, terus gue ngajakin dia itu enggak. Gitu. Karena ya itu tadi, gue harus bisa menata moodnya dia gitu. Coba deh. Iya kan? Itu bener, cuma mungkin bedanya gue lebih nanya dulu sih gitu loh, daripada mikirin dulu. Gue nanya, dan yang pada akhirnya gue tetap jalan sendiri. Kalau dia banyak masalah ya gue ngelarang, ya udah nggak usah gitu loh. Takutnya ya tadi itu kita ngejaga moodnya dia gitu loh. Kita kan sedikit banyak tahu nih tentang teman kita, dia lagi bagaimana, kita tahu gitu. Nggak usah ditanya pun sebenarnya kita tahu gitu. Contoh ya, lu punya teman yang lu itu kan, yang lu sering cerita ke gue tuh. Lu kira-kira kalau berdua sama dia lu bisa nggak? Nggak kan? Nah maksud gue itu nih, gitu loh. Mungkin yang di bawah kalau pada mau nongkrong sama kita, mungkin kalian bagian yang menghidupi suasana kali. Bisa. Karena kita ngomong tuh kapan perlu aja sih, kayak lu ngerjain apa, lu gimana, bla bla bla, udah kayak nggak ada obrolan lain yang lebih gimana gitu. Karena kalau cuman berdua ya teman-teman ya, kalau cuman ngobrol berdua, ya memang kalau menurut gue ya kita tuh harus bisa menjaga, harus saling bisa menjaga mood masing-masing gitu loh, harus bisa menjaga mood masing-masing, apalagi lawan jenis ya gitu, itu jelas gitu loh.
Karena tingkat sensitivitasnya kan berbeda gitu loh. Ada juga orang yang misalnya ditanya misalnya tentang masa lalunya dia nggak seneng, ada gitu kan. Orang lagi punya masalah ditanya tentang masalahnya juga nggak seneng, ada itu. Gitu. Gue tahu nih dia punya masalah, terus gue tanya, emang kok bisa kayak gitu? Pasti dia ngomong udah kayak segitu. Ada gitu. Udah diam gitu. Ada. Denny. Iya bener. Iya kan gitu. Mau naik pencet aja ya sampai lupa kita. Maksudnya takutnya kayak ngedengerin doang gitu kan. Kalau mau naik gak apa-apa, pencet aja guys. Ya sebenarnya kembali lagi ke kesadaran itu. Sadar kita lagi apa, kondisinya lagi bagaimana, kondisinya yang kita Pagi, ajak waalaikumsalam. bicara, lawan bicara gitu, kondisinya bagaimana gitu. Kecuali kita udah ada di fase yang benar-benar udah lepas gitu loh. Lo gak tersinggungan, gak baperan, lo gak sensitif, itu bisa gitu loh. Tapi kalau lagi di fase semerawut, banyak masalah kan sensitif gitu loh. Iya. Iya kan gitu. Karena kita nggak tahu kondisi orang nih. Mungkin hari ini lu bercanda sama gue tentang hal begini, gue bisa terima. Tapi next day, next time belum tentu gitu. Sama, gue bercanda sama lu lepas mungkin sekarang bisa, tapi next day belum tentu gitu. Makanya kadang-kadang lihat situasi gitu kan. Iya. Gitu. Kuncinya tuh ada di bangun tidur sebenarnya teman-teman. Sebelum tidur dan bangun tidur. Itu sebenarnya kunci hidup selama kita satu hari ini yang harus kita lewatin ini. Itu sebenarnya kuncinya ada di situ. Kalau bangun tidur kita langsung punya pikiran yang kayak beban gitu kan, yang gue harus begini, gue hari ini harus menyelesaikan ini, mengerjakan ini, itu berpengaruh dengan mood kita hari itu juga. Tapi kalau ketika kita bangun tidur, kita langsung afirmasi yang positif, langsung afirmasi deh lebih ke diri sendiri ya, bukan ke luar ya, bukan memikirkan hal lain ya. Itu berat jadinya gitu. Tapi kalau kita langsung afirmasi ke diri sendiri, hari ini hari ini mendapat keberlimpahan gitu kan. Hari ini mendapat nikmat syukur yang lebih, rezeki yang lebih, kemudahan, kelancaran, itu kayak hari ini tuh ya udah happy aja gitu loh. Walaupun sebenarnya ngantuk, walaupun sebenarnya masih capek apa itu sangat penting sebenarnya. Kayak bukan sugesti ya, tapi lebih ke memacu mood kita yang di bawah itu dipacu untuk ke atas gitu. Waalaikumsalam. Mandi dan happy mempengaruhi mood anakku. Waalaikumsalam. Iya benar. Ya, mandi sambil dengerin. Atau mau mandi sambil live juga apa-apa biar moodnya lebih enak. Yang ada malah malas bangun bang kalau kepikiran sudah nggak happy. Iya, makanya kalau bisa ya jangan langsung megang handphone. Afirmasi diri, terus mungkin meditasi sebentar, langsung sholat gitu. Itu. Pokoknya jangan megang handphone dulu. Makanya gue pagi-pagi banget nggak mungkin gue balas DM orang atau chat orang. Pasti gue balasnya mesti di atas jam 7 atau jam 8 gitu. Iya. Akhir-akhir ini gue jogging nggak pernah bawa handphone, jujur ya, nggak pernah. Karena itu semakin kesini gue semakin gila kalau diturutin maksudnya gitu. 200.000 per hari. Kalau gue bawa handphone sambil denger musik, Dapat 4. Karena otomatis nih, ketika kita denger musik sekalipun, nggak lihat handphone sekalipun, kadang-kadang gue perlu ya buat apa ya, buat dokumentasi atau apa gitu, buat bikin video atau. gue denger musiknya mau rotal gimana dong? Tapi akhir-akhir ini gue tinggal karena kemarin-kemarin sempat gue gitu kayak mood gue jadi gue ini mau olahraga tuh mau lihat handphone ya gitu kan. Bagus dong kakak Nick. Nggak boleh. Bukan bagus, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau mendengarkan ayat suci Al-Quran itu dalam keadaan siap, tenang, ini nggak boleh dalam sadar gitu, nggak boleh sambil lari kayak gitu. Itu ada adabnya teman-teman. Kalau dengerin itu tuh yang berhubungan dengan agama tuh ada adabnya ya. Dengerin musik metal langsung melek mata. Nah, kalau aku justru dengerin musik metal sekarang tuh kayak berisik malah. Bukan bikin melek, kayak
kayak runyam gitu loh. Iya. Nggak tahu kenapa ya, kayak aduh ini nadanya kayak udah nggak nyatu lagi di otak gue gitu. Dulu pernah suka gitu, cuman sekarang kayak lebih kayak berisik banget sih gitu loh. Kan ada Kalau temen ya, ada lagu. ada teman-teman di sini yang kemarin nanya, Mas, kalau misalnya aku meditasi pakai musik gimana? Nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau udah di fase tertentu itu akan lo tinggalin gitu. Iya. Tapi kalau untuk berlatih awal-awal nggak apa gitu. Itu untuk konsentrasi, untuk itu orang kan punya jalan masing-masing. Tapi ini coba aja. Nanti kalau ada di fase tertentu itu akan lo tinggalin gitu. Lihat deh orang-orang pada yoga mutasi nggak tuh, meditasi. Itu rata-rata mereka tuh cuman di alam, nggak ada musik, nggak ada apa, cuma merem duduk gitu kan. Itu udah tanpa musik loh. Dia cuma ngedengerin angin gitu kan, atau yang ada di sekitar. Makanya mereka di alam-alam terbuka gitu loh. Yang hijau gitu kan. Gue tuh kadang-kadang nggak sadar bisa 2 jam 3 jam gitu. Kalau udah di alam ya, kalau di gunung gitu. Gua kalau di gunung ya langsung tidur sih. Bukan 2 jam tapi sejam mungkin ya. Tapi sejam kemudian gue udah tertidur kayaknya. Oh lagi enak nih gitu, nanggung gitu kan. Tapi kalau di rumah nggak bisa, nggak tahu kenapa ya. Kalau di rumah nggak bisa. Tapi kalau udah di alam bisa betah gitu. Banyak ini kali rumah lu banyak distract ya, kucing apalah ini itulah. Justru rumah gue sepi nih, nggak ada orang sama sekali kan, cuman gue doang. Tuh guys, rumahnya sepi lain. guys. Nggak ada, paling kucing tuh ganggunya kayak gimana, masa kucing mau ini Noel kan nggak juga gitu. Jadi kalau orang nginep di rumah lu kayaknya takut-takutan ya, kayak aduh jangan-jangan dia lagi meditasi, mau diajak ngobrol, jangan-jangan moodnya lagi nggak enak, kayaknya serba takut deh. Bener nggak sih teman-teman? Bisa, karena loh, teman-teman di sini ya mungkin bercanda sama gue sama lu beda nih. Mungkin sama lu bisa lepas, bisa ngomong lepas apa adanya, dalam artian mau ngegodain lu tuh juga nggak lepas gitu loh. Iya. Tapi kalau sama gue kayaknya pada mikir-mikir deh gitu. Padahal nggak tahu aslinya gue juga sama kayak lo 11-12. Cuma kayak lebih heboh aja gue gitu. Padahal aslinya gue juga gue meditasi, olahraga. Kalau nggak penting banget, lu mending nggak usah ngobrol dulu deh. Kalau lagi. Makanya kadang-kadang kan berpikir ya, ketika nanti punya keluarga lagi misalnya, itu harus banyak hal yang harus gua adaptasikan kembali gitu. Ngasih pengertian, ngasih apa ya, ngasih tahu bahwasanya begini-begini gitu kan. Mungkin Lu ngasih tahu nggak? Misalnya lu lagi ada temen, nanti pagi lu jangan ganggu gue dulu ya, gue soalnya meditasi. Lu tipikal ngasih tahu gitu nggak? Kopi Kalau gula temen- aren. Kalau gue teman kan belum pernah terjadi ya, dalam artian di rumah gue kan memang nggak pernah masuk orang ya guys, apalagi nginep. Rumah gue yang ini belum pernah buat nginep satu orang pun, belum pernah ada. Even itu keluarga gue sendiri. Kasih kopi gula aren. Makanya itu kepikiran itu nih. Nanti kalau misalnya suatu saat misal punya keluarga baru lagi, entah gue di rumahnya dia atau dia di rumah gue gitu, kayak banyak hal yang harus kita adaptasikan gitu loh. Terus kita kan mesti jaga mood tamu kan. Iya. Dia udah makan belum atau gimana kan gitu. Tapi belum pernah sih sampai sejauh ini sih. Bahkan kemarin teman-teman kayak Mas Juan, kayak si Putri, terus kayak itu tuh nggak nginep di rumah gue ya, mereka nginep di hotel gitu. Iyalah. Dan gue juga tipikal yang kayak gitu sih, kalau udah di rumah-rumah kan menyangkut privacy ya. Kadang-kadang kalau gue lihat-lihat juga orangnya gimana gitu loh. Seandainya gue diharuskan di hotel ya ke hotel. Iya. Ayang. Yang mau naik pencet ya. Ada yang mau naik nanti sebenarnya si Teknik. Iya, Teknik mana dia? Halo Kak Yang. Teknik. Tapi menginiin tamu iya, menjamu iya. Tapi memang ada beberapa waktu yang jadi rutinitas gue gitu.
Jadi ya gue paling bilang nanti pagi kalau lu makan aja ini ya, masak aja bla bla bla. Gue kayaknya pagi itu harus kayak begini gitu loh. Gue ngasih tahu sih gitu. Karena tuh karena kalau rusak rulesnya gitu, gue kayak buat ngebenerin lagi tuh, misal kayak tidur deh. Kalau rules tidur gue udah rusak, itu buat ngebalikin lagi tuh gue yang kayak harus begadang dulu seharian. Baru gue bisa tidur let's say jam 11, jam 10 gitu loh. Soalnya kalau enggak, kita yang udah tidurnya cukup nih ya kan, tapi ada yang mengganggu, otomatis kita harus begadang dulu sehari untuk supaya capek nih badan. Kadang gue ngelakuin itu, aduh gue padahal males nih gitu begadang gitu kan. Tapi rulesnya udah rusak gara-gara kemarin gitu loh. Mungkin ada kerjaan atau ada teman yang main atau gimana gitu kan. Tapi temennya nggak ngerti nih gitu. Misalnya kita udah gue udah ngantuk, bentar dulu lah gitu, nanggung gini kan. Kita kadang suka nggak enak ya gitu. Kalau aku tim nggak suka terima tamu kalau mau janjian di luar, kecuali temen deket masuk aja. Iya. Aku ngundang Bukannya ke rumah gimana, juga. Bukannya gimana kalau gue ya. Bukannya gimana. Ini kan sendiri gitu kan. Terus gimana ceritanya bahwa kamu lawan jenis ke rumah kan gitu. Itu yang harus gue jaga. Karena tetangga-tetangga gue itu bukan tetangga doang ya, tapi satu kampung tuh kayak ya itu kayak udah mikir bahwasanya gue nggak mungkin ngelakuin itu gitu loh. Kan jadi banyak pertimbangan ya kalau gue mau bawa, bahkan nggak nginep sekalipun gitu. Kalau ada cewek masuk gue nggak mau gitu. Terus kadang kalau kita salah undang teman kan juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar Om. Bang apa bisa tidur kalau nggak sleep call gimana ya supaya nggak ya itu makanya aku kan, iya kan, iya Teni. Kan beberapa kali kan bilang ya gitu kan, kalau sleep call itu sedikit banyak tuh kayak merusak gitu guys. Percaya nggak percaya gitu, nanti ketika itu nggak ada jadi kayak ada sesuatu yang hilang, dan itu yang bikin kita itu kayak ya susah tidur gitu kan, terus kepikiran, gelisah gitu kan. Makanya jangan dibiasain hal yang sekiranya kita bisa membuat kita ketergantungan gitu. Grounding teknik. Ketergantungan apa Om? Ya kalau sleep call, sleep apapun itu yang membuat kita menjadi ketergantungan itu sebenarnya nggak baik gitu. Gitu ya ke teman-teman ya. Nggak bisa kita ngomong beban gue lebih berat daripada beban lo atau gitu juga sebaliknya. Kalau kita di posisi orang itu mungkin kita nggak kuat juga gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu di posisi kita mungkin Era kuat juga gitu. Halo Era. Ya orang tuh kan ada porsinya ya masing-masing. Ya lama juga ya 6 menit ya. nggak apa-apa. Ya mungkin buat teman-teman semua ya, kalau misalnya yang masih mempunyai trauma, yang masih mempunyai apapun itu masalahnya, itu Habib tadi bener kayak hidup itu ya cuma bersyukur gitu kan, cuma bersabar, bersyukur gitu kan. Karena ya bersyukur kan udah luas ya, dalam artian dalam posisi apapun gitu. Cuma kita kadang lupa kalau kita punya Tuhan gitu. Jadi makanya kita akhirnya stres, depresi. Padahal semuanya tuh kita yang bikin juga kadang gitu loh. Ataupun kalaupun ada takdir Allah yang bikin, ya berarti Allah lagi manggil kita nih gitu. Jadi Allah lagi kangen sama kita gitu loh. Ayo dong ngobrol gitu. Ya kayak orang tua deh, kita pengen minta sesuatu sama orang tua kan, kalau kita nggak ngobrol sama orang tua kan, orang tua juga Waalaikumsalam, orang tua kan cuek gitu loh. Lah lu nggak ngobrol sama gue, kata orang tua, gimana saya tahu gitu. Terus pas ngobrol ngeluh doang, mah sakit, terus berharap dirawat sama orang tua gitu kan. Ya orang tua ngerawat gitu loh, tapi setelah sembuh lupa sama orang tua, siapa yang ngerawat. Waalaikumsalam. Jadi kadang
Waalaikumsalam. Logikanya kayak gitu teman-teman. Kayak kita punya orang tua selama kita hidup dari kecil sampai SMA ya. Kita punya orang tua yang membiayai sekolah kita kan, dicukupin terus sama orang tua kita kan. Apapun masalah kita di sekolah, buku, kostum, baju, tas. Lah begitu juga Allah, kalau kita punya Allah yang menciptakan segalanya di dunia ini gitu. Lah kita harus ngobrol sama dia, nangis sama dia, minta sama dia. Bahkan dalam keadaan apapun gitu. Iya, mungkin teman-teman bingung cara bersyukur tuh gimana sih gitu. Bersyukur, banyak orang yang bilang bersyukur, bersabar. Kalau masih bingung, itu bisa gini, menikmati apa yang dikasih, menikmati apa yang terjadi, dan belajar untuk memahami hal itu gitu. Yang datang ke kita, yang pergi dalam hidup kita tuh apa sih gitu. Itu disyukurin aja, dinikmati itu. Menikmati hidup tuh penting. Dalam keadaan kita mungkin menurut kita susah atau menurut kita itu menyenangkan, membahagiakan, sebenarnya sama. Membahagiakan tuh bisa jadi menjadi kesusahan. Begitu sebaliknya, kesedihan itu bisa menjadi hal yang menyenangkan juga. Bagaimana cara kita menikmati sebenarnya. Kebahagiaan itu kan cara berpikir. Begitu juga kesulitan. Begitu juga masalah itu. Itu kan cara berpikir. Kita bahagia nih misalnya. Kita sama-sama mendapatkan uang 2.000 misalnya. Gue sama Nick sama-sama mendapatkan uang 2.000 misalnya. Lah cara menikmatinya itu yang membedakan. Mungkin Nick 2.000 tuh dengan dibelikan es, dia udah bahagia. Gue 2.000 beli rokok udah bahagia gitu. Tapi bisa jadi itu jadi satu kesedihan karena kita berpikir gue harus beli rokok 1 bungkus. Ya kan? Oh, dengan uang 2.000 gue berpikir harus beli rokok 1 bungkus, gimana ceritanya? Itu kan malah jadi kesusahan nantinya gitu loh. Begitu juga Nick gitu. Dengan uang 2.000 dia beli es tuh sebenarnya udah cukup, tapi dia berpikir untuk beli rokok juga 5 bungkus misalnya. Kan nggak mungkin. Makanya pola pikir kita itu yang harus kita nikmatin ya gitu. Nikmatin dalam artian adanya segini ya gue nikmatin segini. Adanya segitu ya gue nikmatin segitu. Kayak gitu contohnya. Mungkin kita nunggu goodie bag kelar ya. Habis itu kita tidak bersyukur. Iya, aku menikmati live Om Nick walaupun sambil nguli. Makasih loh yang sambil kerja, nyimak, sambil nyapu, sambil netein anak, sambil setrika. Ngomong gitu lagi ntar tuh ada buber. Terima kasih semua sudah menemani tap like, di share, di posting ulang, di repost, di give. Ya. Cara menikmati kan seperti itu kan untuk lebih luasnya lagi kan bersyukur ya itu. Dengan uang 2.000 kita bisa ngapain sih itu? Iya, bersyukur aja gitu loh. Aku tipikal orang yang nggak memaksakan kehendak loh teman-teman. Kayak aku nggak tahu ya, nggak pernah ngikutin hal-hal yang viral juga sih. Misal lagi viral makanan di mana aku harus samperin, nggak juga. Terus misal lagi viral pakaian seperti apa, aku harus ngikutin, enggak juga gitu. Jadi kadang temen ngeliat aku juga, ya lu ini dong gitu loh. Ini lagi viral nih gitu kan. Ya akunya nggak menikmati ya gimana ya. Udah berada di posisi hati yang seperti itu tuh susah gitu loh. Apapun yang viral di TikTok tuh, aku juga nggak terpengaruh untuk check out gitu kan. Atau terpengaruh nih harganya murah atau apa, enggak. Kalau nggak butuh, kecuali butuh ya. Kalau butuh ya beli gitu kan. Tetap ngelihat harga ya kan, tetap ngelihat oh ini lagi turun nih, oke gitu loh. Kak Madonna, halo. Tapi kalau yang misal kayak beli sesuatu yang nggak ada manfaatnya, terus ujung-ujung kan juga nyesel ya, kenapa gue beli ini ya gitu kan, nggak gitu kepake gitu. Kak Madonna, terima kasih absennya. Gitu. Jadi ya pintar sendiri-sendiri aja teman-teman ya. Aku nggak ngikutin yang viral, tapi aku buat viral atas diriku sendiri. Iya, maksudnya kita bikin konsep sendiri kayak ginilah, konsep sendiri, posting ya udah kita ngerasa puas ya udah gitu loh. Seburuk-buruknya orang tua itu orang tua kita sendiri. Setuju, pakai banget dan siap menikmati mengalir sesuai petunjuk hati dan rasa. Iya, aku lebih menikmati kerasanya itu tadi gitu loh.
Lah iya. Jadi menikmati itu tuh bukan berarti menurut orang tuh yang baik ya. Contoh gini, aku kasih contoh lagi teman-teman. Kita punya uang 5.000 misalnya. Terus kita juga belum makan, tapi kita pengen ngerokok misalnya nih ya. Padahal cuma punya uang 5.000. Makasih Kak Mandona. Lah itu tuh pilihan hidup. Kalau kamu dengan 5.000 tuh beli nasi, kamu bisa menikmati hidupmu, ya belikan nasi. Tapi kalau kamu dengan uang 5.000 bisa menikmati hidup dengan rokok, ya beliin rokok. Ini general ya, bukan dalam artian harus diikutin, enggak. Jadi tergantung kamu bagaimana cara menikmati hidup. Mungkin pandangan orang lain, ini enggak baik nih, ini baik dan enggak. Itu udah beda lagi urusan. Karena cara menikmati hidup bagi seseorang itu berbeda-beda gitu. Iya. Yang penting tidak merugikan orang lain, yang penting tidak memaksakan. Itu kan berarti pilihan ya. Kebijaksanaan itu muncul karena kesadaran gitu loh. Kalau ngomongin itu lagi, berarti kalau kesadaran gue sama-sama belum makan tapi gue juga pengen ngerokok, pasti orang dengan kesadaran tinggi pasti milih makan dulu gitu. Iya. Dan itu dia bisa menikmati itu. Jangan ditelan mentah-mentah ya gitu. Ntar tahu-taunya punya uang sekian, gue harus keinginan gue yang ini harus gue turutin. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Gue punya uang mepet tapi gue harus menuruti keinginan gue. Enggak. Keinginan itu berdasarkan kesadaranmu. Kalau kesadaranmu belum makan, ya belikan makanan. Gue butuh hari ini buat energi, buat tenaga gue ada, ya belikan makan. Gitu. Menikmati hidup itu orang beda-beda. Cara menikmati hidup itu. Ada juga yang punya 5.000 beliin rokok sama kopi. Dia bisa menikmati hidup gak butuh makan gitu. Ya terserah gitu. Ya mau naik besok lagi ya teman-teman ya. Besok pagi ya. Kalau mau naik Komal. Karena nih goodie bag-nya udah habis. Makasih ya teman-teman ya. Pamit ya. Ya. Makasih kalian udah nemenin. Semoga selalu jadi pribadi yang positif. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Rezekinya lancar ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang belum berjodoh dapat jodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, makasih teman-teman ya dengan segala bentuk supportnya. Semoga hari ini kita ngelewatin semuanya dengan lancar, dengan kebahagiaan, dengan kemudahan, mendapatkan rezeki dari berbagai arah, dari berbagai sumber yang tidak diduga, yang sakit. Amin. Sembuh, pulih, gitu. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengertian-pengertian yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ngertiin, jadi lebih ngerti, gitu. Membuat kita hidup kita lebih baik, gitu kan. Kasih ya teman-teman semua ya. Sampai ketemu besok pagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.